di era media digital ini kan udah banyak ya Bang konvergensi antara media online sama media media konvensional. Terus terutama Abang kan di industri televisi, itu bagaimana menurut tanggapan Abang tuh tantangan yang ada di era ini sama perkembangan kebijakan redaksinya tuh dalam digitalisasi media di industri televisi itu bagaimana Bang? Menurut gue sih untuk perkembangan digitalisasi itu menurut gue cukup baik ya gitu, karena ketika digitalisasi itu dibuka secara umum, secara bebas gitu, akhirnya banyak konten kreator baru yang bermunculan gitu. Cuman masih sangat disayangkan sekali ketika banyak orang-orang memanfaatkan itu untuk menjadikan hanya sekedar untuk cuan gitu. Kayak misalkan, ya lu bisa aja gitu, sorry ya kalau kata-kata gue agak kasar gitu, ya lu bisa aja dapetin subscriber banyak, ngedapetin views banyak dengan lu ngejual badan lu gitu istilahnya. Kayak ya lo berpakaian seksi tapi cuma naikin volume segala macam untuk memainkan DJ atau apa gitu. Itu banyak banget gitu. Dan atau enggak lo ngeprank ngerjain orang dengan alasan ya ini sebuah konten atau segala macam gitu. Padahal di saat sekarang benar-benar banyak orang yang sangat membutuhkan dan banyak orang yang tertekan akibat Covid. Ya itu menurut gue sih sangat disayangkan gitu. Tapi balik lagi sebenarnya tujuan digitalisasi itu sebenarnya positif sih. Banyak lahirnya konten-konten baru. Gue nggak menutup kemungkinan kok banyak menurut gue youtuber-youtuber yang lebih baik daripada konten-konten YouTube yang lebih bagus daripada konten di TV gitu. Tapi yang keduanya menurut gue di dunia TV pun itu menurut gue bukan menjadi masalah atau menjadi bentrok ya, karena menurut gue ada pakemnya sendiri nih. Nanti akan ada orang ya di mana yang mungkin dulu orang berbicara kayak ya udah kalau misalkan anak lu mau aman atau misalkan keluarga lu mau aman atau segala macem, ya lu nonton digital aja, lu bisa memilih langsung konten apa yang lu mau tonton gitu. Tapi dengan seiringnya digitalisasi sangat luas, akhirnya balik lagi ya udah akhirnya banyak juga yang sekarang orang-orang tua atau masyarakat yang menjadi cemas gitu karena belum ada filterisasi gitu. Mungkin kalau di TV akan ada yang kayak misalkan, ya memang sih agak bosen gue melihatnya kayak misalkan, oh sama KPI ini ternyata nggak boleh ada bagian aurat yang ditongolin atau segala macam gitu, harus disensor. Terus ada juga, rokok nggak boleh harus disensor gitu. Ya memang secara look mengurangi seni itu sendiri atau enggak karya-karya itu sendiri. Tapi balik lagi ternyata makin kemari nanti ujung-ujungnya makin ternyata TV lebih aman gitu karena ada screeningnya melalui beberapa tahap gitu. Dan ada hukumnya yang jelas gitu. Ada hukum persnya, ada hukum jurnalistiknya, ada hukum penyiarannya, ada hukum dari KPI-nya gitu. Itu sangat banyak gitu. Nah, menurut gue nggak menjadi masalah sih ketika digitalisasi itu semakin berkembang pesat gitu, karena balik lagi nanti mereka akan berdampingan gitu, menurut gue sih. Bagaimana sih Kak perkembangan kebijakan redaksi dalam digitalisasi media saat ini yang udah semuanya serba digital gitu Kak? Sih. Kebetulan ya Kompas TV itu untuk digitalisasi medianya memang sudah bertahap dari lama dan mungkin kalau misalnya dilihat Kompas TV itu bisa dibilang menjadi media televisi terbesar dalam hal YouTube-nya gitu kan. Karena memang kita tidak memungkiri bahwa kita selalu ada live streaming, terus habis itu kita juga selain breaking news yang disiarin di televisi, kita juga selalu ada platform sendiri di YouTube-nya Kompas TV yang memang menyediakan khusus breaking news gitu. Terus untuk kita tidak terbatas soal yang diberitakan hanya hard news gitu kan, tapi juga soft news selalu kita beritakan. Kayak misalnya nih, kita berusaha menggandeng tidak hanya meskipun Kompas TV ini adalah untuk media kelas A ya, yang nonton adalah memang orang-orang yang pendidikan
pendidikan tinggi gitu kan rata-rata, karena kita selalu menayangkan juga program talk show gitu di jam-jam prime time mereka. Nah, kita juga di digitalnya kita juga selalu beradaptasi kayak kalau misalnya anak-anak muda atau orang-orang nonton YouTube tuh apa sih yang mereka tonton. Nah, meskipun di Kompas TV itu adalah media berita, tapi di akun YouTube-nya kompas.tv itu tuh kita selalu ada, kita mulai merintis kayak program-program musik gitu. Jadi kita ada musik ngejam ngejam gitu, yang memang selalu ada info-info soal musiknya, terutama musik rock ya. Itu kita ada channelnya sendiri. Terus kayak apa namanya? Kita selalu ada misalnya nih reporter yang ketika liputan di lapangan, kita selalu bikin vlog juga nih, vlognya kayak misalnya di balik peliputan ini gitu. Terus ya ini sih apa namanya media Kompas TV tidak hanya video juga, tapi juga kita selalu ada online karena kan kalau online itu kan kita cepat ya. Online itu cepat. Misalnya ketika kita belum dapat kita kan kalau misalnya ngehubungin narasumber itu kan kita kan pasti ngobrol-ngobrol dulu nih, bisa lewat telepon, terus bisa kayak chat-nya doang, kayak gitu kan. Kita bisa langsung menuliskan itu dalam sebuah artikel online gitu, sebelum nanti ketika kalau dia udah kirim gambar, kita sisipin gambar itu ke artikel yang udah kita buat. Terus apa lagi ya? Udah sih itu, dan kita lebih cepat juga, apalagi semenjak pandemi ini adaptasinya kita juga lebih cepat ya, dengan apapun narasumber juga yang mungkin karena kita juga meski udah deket juga dengan narasumber, para reporter ini, bisa dapat videonya cepat gitu, bisa dapat videonya cepat, terus kan kita selalu ada kontributor di tiap-tiap wilayah, semuanya bisa, apa namanya, mengupload apa yang mereka lihat di lapangan, meskipun memang harus lewat editor gitu, dalam hal ini adalah produser, lewat ini diedit dulu sampai akhirnya diperiksa oleh quality control untuk bisa layak tayang. Karena meskipun dari YouTube, dari sosial media yang semuanya serba cepat, tapi kan kemasannya jangan sampai kita tuh dicap berita-berita receh yang mungkin hanya kayak ini ada orang tawuran di sini nih, kayak gitu kan. Nah, tawurannya itu kenapa bisa terjadi, terus bagaimana kita tanya sama saksi mata, terus juga kepolisian gimana, setidaknya itu sih, tetap kita harus cover both side-nya supaya tetap dapat. Jadi sehingga kita tidak, meskipun semuanya serba cepat, serba kilat, serba di-upload di media sosial, kita jangan sampai menghilangkan bahwa kita ini tetap berlabel media yang punya kredibilitas, dan kita juga tidak melupakan nilai-nilai tetap yang harus mengedepankan gitu.